manusia akan menjadi sama dengan apa yang disembahnya. Orang yang menyembah Tuhan pasti suka berkorban, suka memberi. Gak mungkin orang nyembah Tuhan lalu pelit, gak mungkin. Medit, wah ini salah lagi, siapa sing disembah iki? Allah mana ini Allah yang pelit? Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang suka memberi. Tuhan ciptakan kita, sudahkah kita memberi? Coba saudara renungkan, setahun ini apa yang kau sudah berikan untuk Tuhan? Apa? Ya, kita terlalu hitungan sama Tuhan. Ayo katakan, Tuhan, aku nggak bisa balas. Semua yang aku kasih pun nggak cukup untuk membalas Tuhan punya Saudara, shalom. Bapak Ibu, manusia akan menjadi sama dengan apa yang disembahnya. Saya ulangi, manusia akan menjadi sama dengan apa yang disembahnya. Tepuk tangan untuk tim Praise and Worship, luar biasa, keren ya. Malam hari ini saya percaya Tuhan ada di sini, dan inilah suasana surga. Saudara nyembah Tuhan, naik, dan Tuhan akan turunkan hujan berkat malam ini, hujan kesembuhan, amin ya. Karena ada ayat dalam kitab Nabi Zakaria, jika umat Tuhan tidak menyembah, tidak akan turun hujan ya. Hujan ini akan ditarik oleh penyembahan kita. Hujan ini akan ditarik, turun, datang ya, ketika kita nyembah Tuhan. Saya percaya tadi saya rasakan beberapa orang disembuhkan, beberapa orang dipulihkan malam ini, diberkati malam ini, amin. Nah saudara, ayo kita akan lihat sekali lagi, saya ulangi pernyataan tadi, manusia kita ucapkan akan menjadi sama dengan apa yang disembahnya. Malam ini kita nyembah siapa sih? Ya, saya yakin kita akan sama jadi seperti Yesus. Pasti kalau nyembahnya Yesus loh ya. Nah saudara-saudara, saya ingat peristiwa di Gunung Karmel ya, ketika Nabi Elia bertanya kepada orang-orang atau rakyat yang pada waktu itu ya, yang sudah mulai bengkok hatinya, dan rakyat ini tidak menjawab sepatah kata pun. Ditulis dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Saudara kira-kira jengkel gak ya kalau bertanya lalu orang yang ditanyain tuh tidak jawab? Jengkel gak kira-kira? Apalagi itu anak saudara, apalagi itu karyawan saudara ya, ditanyain, kamu dari mana? Diam. Loh, kamu gak dengar ya? Saya tanya, kamu tuh dari mana? Oh diam aja. Sudah pasti jengkel banget. Nih orang nih ya nggak denger atau nggak ngerti bahasa saya, ya kan? Saudara bayangkan waktu itu Elia bertanya sesuatu yang penting, ya. Kamu ini mau ikut siapa? Yahweh atau Baal? Tentukan hari ini. Kamu mau ikut siapa? Mereka tidak jawab sama sekali. Coba baca 1 Raja-Raja pasal 18 ini ayat 21. Saya harus tunjukkan ayatnya buat saudara ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 21, 23. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Kenapa sih mereka tuh ditanya kok diem ya? Padahal ini sesuatu yang penting, suatu keputusan. Kamu mau ikut siapa ya? Kamu mau nyembah siapa ya? Tuhan, Yahweh waktu itu, atau Baal? Kenapa mereka tidak menjawab, saudara? Bukan mereka bisu, bukan mereka nggak ngerti,
Tetapi saya temukan jawabannya. Tetapi mereka tidak menjawab pertanyaan Nabi Elia karena mereka saat itu menyembah dewa Baal, yang mana Baal itu kalau dipanggil tidak pernah menjawab. Bahkan sampai yang manggil teriak-teriak seperti orang kesurupan, tidak ada jawaban sama sekali. Bersyukur kita punya Allah, ketika kita teriak berseru, dia jawab seruan kita, dia memberi respon. Tapi Baal enggak. Jadi mereka sama dengan apa yang disembah. Mereka posisi nyembah Baal hari-hari itu, ya saudara. Kalau yang disembah itu dewa-dewa jahat, pasti yang nyembah jadi apa? Bengis. Saya punya temen ya, di rumahnya itu nyembah sesuatu yang gambarnya itu medeni, sudah. Saya sampai tanya, iki tak alamu? Yo iki alaku iki. Aku ndelok ae serem, saya bilang. Yo iki sih nak sembah. Dalam hati saya loh ya, pantesan kamu bengis kayak begitu, saya bilang. Orang akan sama dengan apa yang disembah. Saya yakin Yesus itu murah hati, Yesus itu penuh belas kasihan. Orang kalau nyembah Yesus jadi kayak Yesus, nggak mungkin jadi kayak yang lain. Kalau nyembah Yesus jadi jahat, saya kira saudara nggak nyembah Yesus hari ini. Mungkin salah yang disembah, ya. Percaya Yesus baik? Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Loh, masa nyembah Yesus jahat? Nggak cocok kan? Masa nyembah Yesus kejem, bengis? Teman saya yang disembah itu modelnya bengis. Saya nggak usah nyebut apa bentuknya, nanti ada yang tersinggung. Tapi sangar. Saya bilang, waduh, si mbok sembah sangar. Yo iki ame iki. Ya wis sembahan terus. Model bu ya kayak ngono iku, tapi jerone hati saya ngomong dalam hati. Nah, saya ngomong dia tersinggung nanti. Ya. Tapi dia bertobat, dia buang semuanya, dia nyembah Yesus hari ini teman saya, dia jadi kayak Yesus, saudaraku. Dia berubah. Dia berubah jadi baik. Amin. Karena yang disembah udah bukan yang tadi. Hari ini 1 jam kita nyembah Tuhan. Semoga betul-betul kita jadi seperti dia. Amin. Jadi saya tulis begini ya, waktu itu mereka menyembah Baal yang tidak pernah bisa menjawab. Baca ayatnya, 1 Raja-Raja 18 ayat 29. 1 Raja-Raja 18 ayat 29. Jadi penyembahan ini menentukan, saudara. Katakan amin. 2, 3. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada. Ya seperti itulah keadaan mereka. Kalau ditanya nggak pernah bisa jawab, ya, karena yang disembah modelnya seperti itu. Nah, saya mengambil kesimpulan, saya tulis begini, ya, saudara-saudaraku, saya tulis begini ya, lihat di LCD. Penyembahan itu menghasilkan apa? Keserupaan. Saya udah sampaikan beberapa minggu yang lalu, penyembahan itu seperti leher, menghubungkan kepala dengan tubuh. Leher ini penyembahan, ya. Tubuh itu kita, kepala itu siapa? Kristus. Hubungan kita dengan Tuhan itu dihubungkan lewat penyembahan. Semua agama itu ada penyembahan, ya. Itu kalau nyembah Tuhan, saya bersyukur, ini luar biasa ini. Nanti tahun depan kita mulai tanggal 10, saya harapkan nggak cukup ruangan ini, akan lebih banyak jemaat menyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Saya ingat ya, kalau Rabu ini kita mulai di Hotel Royal
regal kan, Rebo ya. Rebo dari cuma berapa, 30, 50 jadi ratusan, ntar lagi jadi ribuan. Semoga seluruh Surabaya datang kalau Rebo di sini. Kita jadikan sebagai worship center di sini. Amin. Orang merasakan hadirat Tuhan. Saya bilang sama WL, ya, saya pernah kumpulkan, tujuannya WL ini narik hadirat Tuhan. Jadi you harus bisa nurunkan surga di sini. Ya, udah, ayo naik terus. Jangan dibikin diem, bikin turun, bikin lalu lemes lagi, naik lagi, jangan. Ini naik terus, nggak pernah turun sampai puncak ada hadirat Tuhan. Amin. Naik terus sampai orang masuk langsung gemet, sudah merinding. Masuk pintu, aduh, apa ini? Ada apa ini? Ya, saudara-saudaraku, seperti di Korea, masuk ruangan di gerejanya Yonggi-cho di Uido Seoul Full Gospel Church, ya, saya udah merinding. Saya bilang, aduh, luar biasa ini. Ya, nah, saudara-saudaraku, ayo kita akan memeriksa satu poin penting. Mazmur 115 ayat 4 sampai 8 itu ayatnya ya. Orang nyembah itu akan serupa. Ya, kita baca Mazmur 115. Banyak baca ayat supaya saudara tahu bahwa ya, ini semua dasarnya di Alkitab. Saya nggak ngarang-ngarang, bukan sampai ini bikin-bikin, enggak. Mazmur 115 ayat 4, 2, 3. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan, punya mulut tapi nggak bisa, tidak dapat. Terus punya mata tapi tidak dapat. Terus punya telinga tetapi, punya hidung tetapi tidak dapat, punya tangan tapi nggak bisa gerayang-gerayang, mempunyai kaki tapi nggak bisa jalan, dan tidak dapat memberi suara dengan tenggorokannya. Semua baca, seperti itulah. Ini keserupaan. Ulangi, seperti itulah. Berarti sama kan? Seperti itu kan? Halo, amin. Ulangi, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang yes. Kamu akan jadi seperti itulah. Kalau kamu nyembah berhala yang punya mulut nggak bisa ngomong, nanti kamu jadi seperti itulah. Punya mata nggak bisa lihat, punya telinga nggak bisa dengar. Bersyukur kita nyembah Allah yang hidup, Allah yang tangannya tidak kurang panjang untuk mendengar, untuk terulur, tangan kok mendengar, telinganya tidak kurang tajam untuk lagu apa itu? Ku tahu tanganmu Tuhan tak kurang panjang. Jadi bukankah goal kita, tahu goal ya? Orang kalau bisnis punya goal, ya goalnya apa? Goalnya kita ikut Tuhan, menjadi serupa dengan Dia. 2 Korintus 3:18. Situ banyak nyembah supaya bisa serupa. Kalau saya nggak pernah nyembah Tuhan ya, orang Kristen nggak pernah ikut doa, nggak pernah sembahyang, waduh, saya khawatir saudara nggak bisa mencapai goal kita menjadi serupa. Saya ingin serupa dengan Tuhan, bukan serupa dengan pendeta Billy Graham, bukan, itu manusia. Saya ingin jadi seperti Dia. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Jadi seperti siapa? Yesus. Itu kerinduan kita. Amin. Saya berdoa kita jadi Yesus di dunia ini. Orang lihat saudara, lihat Yesus. Orang lihat saya, lihat Yesus. Saya pernah ke rumah jemaat waktu itu, ya, saya ketok pintu, saudara-saudaraku, anaknya kecil 3 tahun, itu lihat dari jendela. Lihat saya dada ditutup, dia malah masuk, saudara. Ya kan, mestinya kalau lihat Pak Sam kan keluar buka pintu, dia masuk, dia panggil mamanya, ma, mamanya lagi masak. Kenapa? Ada Yesus di depan. Mamanya bilang, aduh ini anak guyon nih, bercanda. Mamanya bilang, ada Yesus. Panggil papanya, pa, ada Yesus di depan, kata. Papanya penasaran,
karena nggak masak kan, lagi duduk. Dilihat, masa sih Yesus? Dia lihat, kaget dia, saya yang di depan pintu, saudara. Lalu dia bilang apa? Pak Sam, tadi anakku tuh loh bilang gini, ada Yesus di depan. Semoga ada Yesus dalam hidup kita. Orang lihat Anda itu Yesus, Yesus kecil di dunia ini, karena kita suka nyembah dia. Amin. Itulah sebabnya saya hubungkan dengan Natal. Orang-orang Majus datang untuk menyembah. Orang-orang Majus ini datang bukan untuk sekedar saya mau selfie sama Yesus. Orang sekarang ya, begitu makanan keluar belum diincipi sudah diapakan? Posting. Ya, saya bilang iki mangane diluk postingnya suwe. Posting terus. Wah, mereka kepingin selfie dengan Yesus. Enggak. Ya, mereka pingin nyembah sampai bikin geger istana Herodes. Karena waktu itu yang disembah hanya Raja Herodes. Herodes bilang, waduh ini saingan saya. Siapa ini? Mau disembah orang-orang Majus ini. Mereka datang untuk menyembah Yesus. Ternyata setelah diberitahu lewat bintang, lewat kitab yang dibukakan, sampai di sebuah kandang dan ketemu Yesusnya sudah gede, Yesusnya udah dewasa. Loh, mantuk kenapa? Saudara ngantuk? Yesusnya remaja, Yesusnya masih apa? Bayi. Bahkan diperkirakan waktu itu Yesus umur 2 tahun. Yang ketemu waktu baby itu orang gembala. Ya. Memang waktu itu langsung orang Majus perjalanan jauh, sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan, bisa tahunan katanya. Maka rombongan gede, mereka orang-orang hebat sehingga istana terbuka pintunya untuk mereka. Kalau mereka orang biasa-biasa, nggak mungkin istana Herodes terbuka untuk orang-orang seperti itu. Mereka orang-orang terkenal, orang-orang kaya dari timur, ya. Bahkan ditafsirkan, tradisi mengatakan ini keturunan Ayub. Ayub itu orang kaya dari timur. Udahlah, kita nggak usah bahas itu. Ya, tapi yang pasti ketemunya itu Yesus bayi, saudara. Orang Majus ini memiliki kecerdasan rohani. Semua bilang punya apa? Memiliki apa? Dia yakin ya. Ini Tuhan ini juru selamat ini. Walaupun bayi yang kemarin minggu saya katakan Yesus itu bayi yang benar-benar normal. Sorry, Yesus kalau buang air bayi di mana? Hah? Apa? Di toilet. Tuh. Masa Yesus bayi waktu maaf kebelet pipis bilang, Bu Maria saya ke toilet dulu ya. Yesus ke toilet lalu balik lagi bayi. Enggak loh. Yesus tuh maaf pipis di celana. Kalau sekarang pakai apa supaya nggak di celana? Pampers. Yesus itu waktunya lapar ya nangis dia. Minta susu, minta bubur. Yesus bukan bayi ajaib lalu. Sorry, Papi Yusuf, saya ngambil makanan dulu ya di meja. Saya perutnya keroncongan nih. Lalu Yesus makan dulu lalu tidur lagi jadi bayi. Yesus tuh bukan seperti di kartu Natal ya. Kepalanya ada bintang-bintang malaikat kecil, lalu Yesus tidur, malaikat-malaikat keliling. Orang Majus lihat, wah spektakuler ini. Wah ini Tuhan, oh God. Yesus gak ada kepalanya malaikat kecil-kecil, gak ada. Itu hanya fantasinya orang yang bikin kartu Natal. So, jangan saudara ini terpengaruh dengan gambar itu. Bayangkan yang disembah itu hanya seorang apa? Ini loh, capres. Ada yang masih muda kan? Siapa namanya? Saya nggak ngomong loh, saudara yang ngomong ya. Saya nggak kampanye loh ini. Itu aja orang susah loh nerima. Umur belum memenuhi. Orang susah loh terima. Betul lah betul. Sepertinya nggak mau gitu loh. Ya saya nggak tahu. Ada yang tanya, Pak, nyoblos yang mana? Waktu di TPS nanti berdoa.
Kalau digerakkan Tuhan nyoblos yang mana, ya lakukan itu. Amin. Saya nggak boleh mempengaruhi jemaat, ya. Walaupun besok Jumat ada Natalnya salah satu partai di WK, pinjem gereja WK, saya disuruh khotbah. Dan saya tahu partai ini memilih pasangan itu pasti. Tapi saya nggak akan ya ngomong, karena begini ya, ini kan pemilu sifatnya rahasia dan tidak boleh ada pengaruh dari siapapun. Pastor Timothy aja tanya, Pak enaknya nyoblos saya apa Pak? Kamu sembahyang nak, ya minta Tuhan nyoblos ini Pak, ya terserah, doa sama Tuhan, ya kan? Nah, saudara-saudara, itu aja orang nggak bisa terima loh, ya. Apalagi seandainya salah satu capresnya itu bayi, gimana? Lalu salah satu pasangan udah dewasa dijejerno bayi, kira-kira orang bisa nerima nggak? Tapi orang Majus ini benar-benar punya IQ, kecerdasan rohani. Saya nggak ngomong cerdas jasmani, cerdas secara rohani. Dia tahu ini adalah juru selamat dunia, Yesus juru selamat. Ayo nyanyi. Lahir di Betlehem. Tapi makin banyak dihina orang, makin banyak orang apa? Bersimpati. Ya. Saya lihat orang kalau makin banyak dinyek orang, justru nanti diangkat Tuhan tinggi, saudara. Saudara kalau dihina orang ya, saudara nggak usah tersinggung, nggak usah marah, nggak usah saudara putus asa. Tunggu waktunya. Tuhan angkat saudara, Tuhan angkat saya. Amin. Oh, jadi saya pikir ya, orang Majus ini, aduh, kecerdasan rohaninya tinggi loh, sampai dia bisa membuat Herodes itu ngamuk, bisa pulang lewat jalan yang padahal keluar negara orang harus lewat border. Cerdasnya luar, Tuhan tuntun. Ayo lewat sini, ayo belok sini, ayo lurus, ayo ya putar, dituntun, keluar. Tuhan punya jalan rahasia untuk menyelamatkan kita. Tuhan punya jalan rahasia yang musuh pun nggak tahu, setan pun nggak tahu. Yakin itu? Loh, amin. Kota Yerusalem itu tidak pernah kekurangan air, karena memang ya ada satu terowongan rahasia yang tidak diketahui oleh musuh sampai hari ini. Jadi karena apa? Satu negara ya, kalau airnya di cut, negara itu nggak ada air, mati saudara. Karena air itu nomor kebutuhan utama. Air tuh nggak boleh nggak ada makan, oke, masih ada air, orang bertahan. Ya, jadi ada suplai air untuk kota Yerusalem yang dibangun, yang musuh nggak tahu lewat mana ini pipanya. Ini gambaran Tuhan juga demikian, punya jalur rahasia untuk memberkati Anda dan saya. Jalur rahasia. Setan nggak tahu ini. Kalau setan tahu, kita di-cut berkatnya. Yakin ya? Kita nggak akan mati kehabisan berkat. Berkatnya selalu ada buat saudara dan saya, akan mengalir terus buat kita semua. Amin. Tuhan punya jalur rahasia untuk kirim berkat buat kita, yang nggak mungkin bisa dicegat oleh musuh. Yang percaya bilang amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Yes. Amin. Bener loh itu, saya sebagai hamba Tuhan itu saya ngalami, ya saya ngalami ada jalur-jalur rahasia yang Tuhan sudah siapkan. Ya kadang-kadang saya nggak ngerti, saya ngomong sama istri saya, hebat ya Tuhan ya, hebat. Orang-orang yang nggak saya sangka, bahkan malah bukan jemaat GSJS, digerakkan Tuhan, ya, luar biasa. Oke, saya nggak akan perpanjang itu, nanti waktunya udah habis. Tapi saya mau ajak saudara baca satu ayat terakhir tentang orang Majus. Oke, saya mau tutup, kita baca ini ayat terakhir, Matius pasal yang kedua,
penyembahan orang Majus. Ayat 11, satu ayat aja ya, Matius 2 ayat 11. Matius 2 ayat 11, 2, 3. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ulangi, lalu saya tanya, menyembah dia atau menyembah mereka? Hah? Dia itu tunggal atau jamak? Ulangi, lalu sujud. Yang disembah cuma Yesus, bukan Yusuf, dan tidak termasuk Maria yang disembah. Hanya menyembah dia, bukan mereka. Bukan nyembah Yesus sekalian tak nyembah sih Yusuf, tak sembah yo, Maria saya sembah ya, enggak. Yang disembah siapa? Dia. Dia itu siapa? Yesus. Only one. Hanya dia. Terus baca. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun apa? Membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya ajak saudara sebagai penutup malam ini, dan ini doa malam terakhir di tahun 2023. Orang Majus ini hanya menyembah dia. Mereka tidak menyembah Yusuf atau tidak menyembah Maria. Saya tulis, penyembahan yang mereka lakukan adalah penyembahan kepada satu pribadi. Saya nggak dengar amin. Penyembahan kepada satu pribadi. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Jadi yang disembah satu pribadi, hanya dia. Amin. Saya ingat satu pernyataan di Markus 9 atau Matius 17 itu sama. Hanya yang satu yang nulis Matius, yang satu yang nulis Markus. Dikatakan yang tinggal hanyalah Yesus seorang diri. Bilang, hanya Yesus seorang diri. Musa pergi, Elia lenyap. Markus 9 ayat 8. Saudara-saudaraku, surga sedang merespon ucapan Petrus yang bermaksud untuk mendirikan 3 kemah. Markus 9 ayat 5 sampai 7. Saudara ingat nggak? Petrus ngomong gini, Tuhan, aku bahagia Tuhan. Lihat kayak begini nih, happy aku, happy, bahagia. Boleh nggak Tuhan? Aku bikinkan 3 kemah. Berapa kemah? 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, 1 untuk. Dan perkataan ini langsung direspon oleh surga. Surga tidak terima dengan pernyataan ini. Ya, istilahnya surga tersinggung sudah. Langsung awan turun, menaungi, mereka ketakutan. Lalu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku, dengarkan dia. Bukan dengarkan mereka, berarti dengarkan Yesus, dengarkan Musa, dengarkan Elia. No, dengarkan dia. Dan ketika mereka bangun, mereka lihat Yesus cuma sendirian. Ya, saudara, coba dibaca ya, Markus 9. Saudara harus baca dengan teliti, karena ternyata surga merespon apa yang dikatakan oleh Petrus untuk membangun 3 kemah. Dan Tuhan, surga tidak setuju dengan ini. Tuhan tidak mau. Ada penyembahan kepada Musa, ada penyembahan kepada Elia. Hanya Tuhan Yesus seorang diri yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Halo, amin. Coba baca Markus pasal 9 dan Matius 17 itu sama ya.
hanya yang nulis berbeda. Mulai ayat yang ke 5 kita baca sama-sama. 2, 3. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat apa? Lihat respon surga ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara sama-sama, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah mereka. Betul? Dengarkanlah dia. 1, dia, bukan dengarkan mereka ya. Ngono omongane Musa lo, ngono omongane Yesus, ngono omongane Elia. Enggak, dengarkan dia. Baca ayat 8 terakhir. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali, ulangi, kecuali, sekali lagi, kecuali siapa? Siapa yang harus disembah? Yesus seorang diri. Ini penyembahan yang benar, tidak ada yang lain. Pendeta pun nggak boleh disembah, malaikat pun nggak boleh disembah, saudara. Yang kedua, terakhir, saya masih ada tapi saya lompat aja karena waktu. Memang mestinya doa malam, khotbah nggak boleh panjang-panjang ya, tapi ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya ingin nyampaikan tentang penyembahan orang Majus. Dan ayat 11 tadi dikatakan, lalu mereka mempersembahkan apa? Persembahan mereka, emas, kemenyan. Dan jadi waktu nyembah itu mulutnya bertobat. Orang kalau suka nyembah itu mulutnya bertobat. Dan waktu mereka memberi persembahan, yang bertobat itu kantongnya. Apanya? Oh, banyak orang mulutnya bertobat, kantongnya belum bertobat, saudara. Tapi saya berdoa, mulut bertobat diikuti apa? Kantong juga bertobat. Orang yang menyembah Tuhan pasti suka berkorban, suka memberi. Nggak mungkin orang nyembah Tuhan lalu pelit, nggak mungkin. Medit, wah ini salah lagi, sopo iki sing disembah iki? Allah mana ini Allah yang pelit? Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang suka memberi. Saudaraku, Allah itu suka memberi. Saudara, itulah sebabnya semua yang diciptakan Tuhan itu pasti suka memberi. Pasti ya, saya beri contoh. Matahari diciptakan Tuhan, matahari memberi. Memberi apa matahari? Sinar, panas. Ada orang yang sakit-sakitan, ternyata dia kurang kena sinar, dokter bilang coba kamu jemur ya, 1 hari 5 menit 10 menit, waras dia. Kalau dia di AC terus. Matahari itu vitamin apa? Laut diciptakan Tuhan, laut pun kita makan sari laut, kita makan hasil-hasil laut. Tumbuh-tumbuhan diciptakan Tuhan, katakan tumbuh-tumbuhan memberi kita makan sayur, kita sehat. Pohon memberi. Siang ya, dia mengambil siang, kalau siang malam kan beda. Kalau malam mengeluarkan apa teman-teman? CO2. Kalau siang O2, oksigen, penghasil paru-paru kota, tumbuh-tumbuhan. Memberi. Sudah. Sekarang pertanyaannya, Tuhan ciptakan kita, sudahkah kita memberi? Kenapa sih kita kok sama duit nyekelnya ngene? Sawer tiga. Saya beritahu ya, sesuatu yang kita pegang erat terlalu kenceng, waktu Tuhan minta nanti, waktu dipaksa enak atau sakit? Loro kabeh. Jangan pegang sesuatu terlalu kenceng, nanti waktunya harus diminta
engkau kesakitan, bilang Tuhan, aku mau seperti orang Majus. Kok nggak ada amin? Aku mau Tuhan memberi, ya, mau memberi. Saudara, coba saudara renungkan setahun ini apa yang kau sudah berikan untuk Tuhan. Apa? Ya, kita terlalu hitungan sama Tuhan. Ayo katakan, Tuhan, aku nggak bisa balas. Semua yang aku kasih pun nggak cukup untuk membalas Tuhan punya Percaya Tuhan baik? Sampai detik ini ku melihat, angkat tangan,